Bapak Presiden Prabowo minta tolonglah bantu kami untuk penerangan kami setiap malamnya, setiap harinya, agar kami layak seperti masyarakat yang lain. Selamat malam Sobat Empiris, saya Pandu Prasetya sedang berada di Dusun 2, Desa Separit, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Kami kembali mereview, meliput kondisi perumahan, kondisi rumah warga di desa ini yang belum mendapatkan listrik, yang belum ada masuk arus listrik dari PLN. Oke, saya di sini sudah di rumah warga, kita langsung saja kepada warganya. Dengan nama siapa, Bu? Batia. Bu siapa? Bu Batia. Batia. Bu Batia. Umur berapa, Bu? 50. Umur 50 ya, Bu ya. 50. Ibu di sini tidak ada arus listrik udah berapa lama, Bu? Ya, dari aku cilik, dari aku belum ada lah. Dari sampai Ibu, tua. Dari Ibu belum ada ya. Memang belum ada masuk listrik ya, Bu ya. Selama ini untuk pencahayaan, kelistrikan, kebutuhan cas elektronik itu dari mana, Bu? Makanya apa? Sentir lah. Pakai sentir. Pasti. Untuk penerangan sentir. Kalau ngecas elektronik arus listriknya dari Keluar lah. keluar. Genset ada, Bu? Ada pun jarang-jarang dicas loh. Kenapa jarang-jarang? Jarang dihidupkan. Jarang dihidupkan, kenapa? Minyak mahal 10.000 seliter. Minyak mahal ya. Oke. Ini lampu ini pakai apa, Bu? Lampunya pakai baterai. Baterai, ngecasnya keluar. Numpang ngecas bayar lah keluar. Apa keinginan dari Ibu sendiri? Ya, mohon Terhadap aja lah pemerintah. minta penerangan. Minta penerangan arus listrik ya, Bu, kepada pemerintah ya, Bu. Iya. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu ya. Ada berapa keluarga di sini, Bu? 3, itu 1 belakang, itu 1 tadi depan. Rumah ada 3. Ya 3 sini. Rumah ada 3 di sini. Di sini ada berapa keluarga? Ibu sendiri? Bapak ada? Ada itu kan. Suami, ibu, anak berapa di sini? Anak S1, anak semua kabur, gelap nggak mau. Gelap ya. Nggak mau Sekolahnya tinggal di sini. luar lah, Sekolahnya di luar ya. Kalau di sini pun belajarnya sulit ya, Bu ya. Gelap. Ada berapa anak, Bu, yang masih sekolah di luar? 2. Masih 2 ya, 2 anak. Mbak. Inilah kondisi genset warga yang tidak dihidupkan dikarenakan tidak mampu lagi beli minyak. Inilah dia kondisinya. Oke. Tolonglah Pak Presiden Prabowo, minta lampu penerangan. Kami gelap. Dari kecil ya, Bu ya. Dari kecil sampai tua. Gelap terus. Iya, ya. Sobat Empiris, kami tadi baru dari rumah Bu Batia. Itu rumah pertama yang kami liput. Dan sekarang ini rumah kedua. Mari kita liput. Ditemani beberapa ibu-ibu tetangga yang bertetanggaan di wilayah ini. Ada video. Dan kondisi rumah ini, rumah kedua yang kami liput ini, sama sekali tidak ada penerangannya. Dekat kan ini? Awas masuk gua ya. Assalamualaikum. Masuk gua nih, gua. Iya, Pak. Assalamualaikum kakek. Di sini aja. Iya, oh sini. Sini aja, we. Sobat Empiris, sekarang kita sudah di rumah, berada di dalam rumah tuan rumah kedua yang kami liput bersama dengan Ibu siapa? Julela. Wan? Julela. Ibu Julela. Ya. Ibu Julela, Nek. Umur berapa, Bu? 70-an. 70 lebih. Umur 70 lebih ya, umur 70 lebih. Kalau kakek dengan siapa, Kek?
Apanya? Namanya? Namanya Ngatman. Namanya Ngatman. Umur berapa? 77. Umur 77 kek ya. Ya. Sudah berapa lama kakek dan nenek tinggal di rumah ini? Lama. Kalau dari kecil. Udah dari kecil ya, udah bertahun-tahun berarti ya. Sampai saat ini pun belum ada menerima dan menikmati arus listrik ya. Belum ya kek ya. Ya. Dengan kondisi kakek sekarang ini, tinggal berapa di sini? Berapa orang yang tinggal di rumah ini? Kek? 2 orang. Iya. Kakek sama nenek. Iya. Di usia senja gini. Iya. Tanpa kondisi penerangan. Nggak Nggak punya genset sama sekali kek. punya, tapi siapa yang mau ngengkol? Nggak ada tenaga untuk ngengkol ya kek ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Mataku nggak nampak. Nggak nampak ya. Jadi penerangan di sini makanya apa? Kayak Sentir lah. pakai senter ini. Iya. Jadi di rumah ini sobat empiris, kakek dan nenek ini penerangannya itu memakai sentir. Iya. Memakai sentir, masih zaman kayak kita di zaman era kolonial Belanda. Ya. Memakai sentir dianya. Mamanya di hutan. Kondisi kakek gimana kek? Penglihatan? Nggak nampak. Udah sama sekali nggak nampak, Iya. nggak kelihatan, Nggak. sama sekali. Udah setahun. Begitulah kondisi kakek ini. Kakek Ngatman umur 77 di usia senja tanpa ada penerangan listrik dan kondisi penglihatan sama sekali tidak berfungsi, teman-teman. Tolong kabarkan kepada masyarakat dan pemerintah kita agar pemerintah kita bisa tahu kek. Minta tolonglah di apalah Pak Prabowo ya. Kasih penerangan. Udah berapa tahun kek? Udah lama lah sini. Udah lama ya, udah lama. Kalau aku udah 40 tahunan. Udah sini. 14 tahunan di sini tidak menikmati arus listrik sama sekali ya. Iya. Kak? Iya. Ini tuan rumah selanjutnya yang kita liput. Kita sedang bersama Bapak siapa Pak? Muhammad Effendi, Muhammad Effendi. Muhammad Effendi ya Pak Iya. ya? Umur berapa Pak? 67. Umur 67 dan Ibu siapa namanya Ibu? Kartini. Ibu Sartini. Sartini. Umur Umur 66. 66. Udah berapa lama tinggal di sini Bu? Di rumah ini? Kalau tinggal di sini udah lama, Udah berapa tahun kiranya? 10 tahun lebih? kurang lebih. Kurang lebih begitu ya Bu. Ini rumah sendiri? Bukan. Bukan ya Bu ya? Ini rumah numpang. Mengalami Hampir sama itulah. Oh, hampir udah lama juga ya, puluhan tahun di sini nggak ada sama sekali penerangan. Anggota keluarga ada berapa di sini, Pak? Ya kalau di sini nggak ada. Ibu sama bapak doang yang di sini ya. Jadi selama ini penerangan memakai apa, Pak? Sebenarnya? Pakai baterai. Pakai baterai. Genset nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada genset. Coba ceritakan dan kabarkan kepada masyarakat sekaligus pemerintah kita, Pak. Apa yang diharapkan dari rakyat? Kalau saya harapkan kepada masyarakat sini ataupun Bapak Presiden Prabowo minta tolonglah bantu kami untuk penerangan kami setiap malamnya, setiap harinya agar kami layak seperti masyarakat yang lain. Hanya itulah saya mohon kepada Pak Prabowo. Kebetulan pun pakai baju Ini. saatnya Kalau Prabowo saya memakai Subianto. ini memang iya. Iya. Inilah rumah selanjutnya yang kami liput. Kami sedang bersama Bapak siapa? Ismayudin, Bapak Ismayudin. Iya. Umur berapa, Pak? umur 60. Umur 60. Ibu? 59. Ibu 59. Ibu siapa? Nuriana, Oh, Ibu Nuriana. Pak, Bu, di sini tinggal udah berapa lama, Pak? 24 tahun. Udah 24 tahun. Iya. Sejak 24 tahun yang lalu memang nggak ada sama sekali listrik ya, Pak? Nggak ada. Memang nggak ada sama sekali listrik. Sekarang sumber arus listrik kita dari mana? Ya ini kami pakai dompeng lah. Pakai genset. Pakai genset. Satu hari biaya pengeluaran genset itu menghabiskan berapa, Pak? Kalau Satu malam. 12.000 sampai 12. jam 10 lah. 12.000 sampai jam 10. sampai jam 10. Itu 12.000 sampai jam 10 ya. Harapannya, Pak, yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu sebagai masyarakat. Ya dari awalnya kami ya berharap memang untuk penerangannya agar supaya terbukalah hati daripada bapak-bapak kita di atas Pemerintah dan kita. pemerintah kita agar supaya dimasukkanlah penerangan ke tempat kami ini. Jadi sampai saat ini ya kami tunggu-tunggu juga pun belum ada reaksi macam manapun. Iya. Sempat nggak Pak mengalami kondisi ekonomi yang betul-betul minim gitu sehingga tidak bisa beli minyak pada saat itu? Sering. Udah sering ya Pak ya? Sering. Sering ya? Sering. Hidup. Terbebani ya untuk Iya. pembelian minyak ya Pak ya?
itu kalau kemarin itu enggak. Ada nggak sebelumnya dari pemerintah kita PLN gitu? Nggak ada. Jumpa sama masyarakat gitu? Maksudnya kami di waktu calon-calon yang udah dari calon DPR? dari dewan, Dari dewan. nah, kami pun selalu juga mengasih masukan, tapi ternyata ya sampai saat ini belum ada tanggapan. Belum ada juga tanggapan. Iya. Tapi hak suara Bapak Ya kami serahkan, iya. Bayar PBB juga Pak? Bayar, Iya, bayar. ada Pajak. Ini pajak tanah sendiri ya? Iya. Tapi hak untuk mendapatkan listrik itu belum ada ya? Belum Pak, ada ya, sama dari sekali. pemerintah sama sekali. Ini genset Bapak itu yang sedang berfungsi, yang sedang beroperasi. Inilah gensetnya. Terkadang tuan rumah pun mengalami beratnya beban biaya untuk membeli minyak untuk mengoperasikan genset ini demi penerangan dan kelangsungan rumah tangga di desa ini. Pasti mengalami kesusahan listrik. Apa yang diharapkan Bapak saat ini kepada kalau pemerintah? Bisa, ya inilah kalau bisa ya bisa ada penerangan lah listrik. Jadi kalau ini kan enak saya tenang, terang. duduk Sampaikan tenang. coba Pak kepada masyarakat, kepada khalayak ramai, khususnya kepada pemerintah kita. Semoga pemerintah kita terbuka untuk itu. Coba kabarkan Pak keluhannya. Beginilah Pak, masa kami di sini nih beginilah kehidupan kami, tengok gelap, tak ada lampu. Nah, jadi beginilah tiap malam duduk termenung, nggak ada lampu, kemana? Iya. Tapi kalau ada penerangan kan luas pemandangan. Iya. Sobat empiris, begitulah hasil liputan kami pada malam hari ini di hari Kamis tanggal 24 Oktober. Begitulah kondisi masyarakat yang tidak dapat penerangan sama sekali sudah bertahun-tahun lamanya. Semoga pemerintah dapat terbuka mata dan hati nuraninya dan telinga dapat mendengar-dengar suara-suara rakyat. Semoga kepekaan pemerintah terhadap masyarakat kepada rakyatnya yang mengeluh itu lebih peka lagi. Beginilah kondisinya. Sampai di sini saja liputan saya. Kebenaran tak akan pernah mati. Walaupun kebenaran bisa kalah, tapi tidak akan pernah salah. Suara rakyat adalah suara empiris. Saya Pandu Prasetya, empiris mengabarkan. Hidup rakyat.